Ibu Saudara yang ada di rumah yang sedang mengikuti live streaming pada pagi hari ini. Tuhan berkati. Sekarang tiba saatnya kami akan memulai ibadah kami pada hari ini. Kiranya Tuhan juga memberkati Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Mari kita sembah Tuhan. Kita angkat pujian kita.
Bapak yang baik, terima kasih Bapak yang luar biasa. Walaupun Tuhan kami mengikuti ibadah ini di rumah Tuhan melalui live streaming, tapi kami percaya Tuhan, tiada satu makhluk pun yang mampu menghalangi Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan bekerja Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji-Mu lebih lagi Tuhan. Semuanya hanya karena kasih-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Di rumah siap untuk memuji Tuhan? Amin. Kita mau katakan bahwa sungguh nyata kasih setia Tuhan. Amin. Amin. Kita menyatakan kasih Tuhan.
Amin. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, tiba saatnya kami mau menyembah Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan lebih sungguh lagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Kau telah pelihara kami Tuhan. Sampai saat ini Tuhan, walaupun Tuhan kami tidak dapat berkumpul bersama-sama di gereja ini Tuhan, tapi kami percaya Engkau melawat setiap kami Tuhan. Di tempat di mana kami berada sekarang Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Kau sanggup Tuhan. Kau sanggup Tuhan mengakhiri semua ini Tuhan. Kami percaya Kau mampu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau pasti sanggup Tuhan menghilangkan virus corona ini Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kuatkanlah hati kami Tuhan. Mari sama-sama nyanyikan lagu ini dengan iman. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan Tuhan. Yesus menopangku, jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tak lenyapkan dalam hati mengangkatku. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkan. Percaya saudara, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangku, jangan berhenti harap
Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya saudara semua dalam lindungan Tuhan. Saudara, mari sama-sama katakan, Tuhan Yesus mengasihi saya. Sama-sama 3 kali katakan, Tuhan Yesus mengasihi saya. Tuhan Yesus mengasihi saya. Tuhan Yesus mengasihi saya. Ya saudara, pagi hari ini biarlah tema sharing kita adalah iman yang mengatasi ketakutan saudara. Saudara, di tengah situasi yang kita alami hari-hari ini, di mana situasi yang tidak menentu, setiap orang pasti memiliki momen atau saat di mana rasa takut datang dengan sendirinya. Saudara nggak undang, tetapi kok merasa takut ya? Ada yang takut mati, ada yang takut bangkrut, ada yang takut di PHK. Masih banyak lagi saudara ketakutan yang lainnya. Di dalam Alkitab ada satu nabi yang merasa takut sampai dia berdoa saudara, ya Tuhan ambillah nyawaku. Siapa dia saudara? Dia adalah Nabi Elia. Kita buka dalam 1 Raja-Raja 19. 1 Raja-Raja 19. Ya saudara, saudara bisa lihat di tayangan monitor bahwa secara background Nabi Elia adalah salah satu nabi yang dipakai Tuhan secara luar biasa saudara. Ia berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan saudara. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Juga saudara, Nabi Elia di Gunung Karmel, ia menumpas 450 nabi-nabi Baal. Tetapi saudara, pada saat dia menghadapi tantangan saudara, dia juga merasa takut saudara. Elia menerima ancaman dari Isabel yang tidak main-main. Kita buka dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 1. Saya bacakan ayat 1 sampai dengan 4. Ayat 1. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, ayat 2, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Ayat 3, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Ayat 4, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih daripada nenek moyangku. Ya saudara, firman Tuhan ini mengatakan bahwa Elia takut saudara ketika dia mendengar ancaman dari Isabel. Pada saat ketakutan datang saudara, ada 2 pilihan. Yang pertama, membiarkan rasa ketakutan mengambil alih kehidupanmu. Atau yang kedua, engkau menghadapi rasa ketakutan itu dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Pada saat engkau memilih ketakutan mengambil alih hidupmu, maka engkau sedang meragukan Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Pada saat saudara memilih ketakutan mengambil alih hidupmu, maka saudara sedang meragukan Tuhan.
3 hal saudara yang harus engkau lakukan dalam menghadapi ketakutan. Yang pertama saudara, hati-hati dengan apa yang keluar dari mulut saudara. Kita buka dalam Matius 12 ayat 36 sampai dengan 37. Ada 3 hal yang saudara lakukan dalam menghadapi ketakutan. Yang pertama adalah hati-hati dengan apa yang keluar dari mulut saudara. Kita baca bersama dalam Matius 12 ayat 36 sampai dengan 37. Ayat 36, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Ayat 37, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Ya saudara, kalau engkau berkata sia-sia, maka kata-kata sia-sia itu fokus pada masalah saudara. Contoh saudara, ketika engkau menghadapi masalah dalam pekerjaanmu, dalam usahamu, kata-kata sia-sia, bangkrut deh gua, mampus deh gua, mati deh gua. Itu yang seringkali terlontar saudara, kata-kata sia-sia seperti itu saudara. Oleh sebab itu saudara, kata-katamu menciptakan duniamu. Kata-katamu menciptakan duniamu saudara. Mulutmu berkuasa saudara, bisa menyelamatkan engkau, bisa juga melemahkan imanmu. Oleh sebab itu, mulutmu juga berkuasa, bisa menggagalkan rencana Tuhan dalam hidupmu. Saudara, apa yang saudara ingin terjadi dalam kehidupan nyata, di alam nyata, maka itu tergantung kata-katamu saudara. Tergantung apa yang keluar dari mulutmu. Ya saudara, 3 hal yang saudara harus lakukan dalam menghadapi ketakutan. Yang pertama, hati-hati dengan apa yang keluar dari mulutmu. Lalu yang kedua, ingat apa yang Tuhan pernah buat dalam hidupmu. Ingat kesetiaan Tuhan. Kita buka dalam Ulangan 7 ayat 17 sampai dengan 19. Ingat apa yang Tuhan pernah buat dalam hidupmu. Ingat kesetiaan Tuhan. Ulangan 7 ayat 17 sampai dengan 19. Jika sekiranya engkau berkata dalam hatimu, bangsa-bangsa ini lebih banyak daripadaku, bagaimanakah aku dapat menghalaukan mereka? Ayat 18. Maka janganlah engkau takut kepada mereka. Ingatlah selalu apa yang dilakukan Tuhan Allahmu terhadap Firaun dan seluruh Mesir. Ayat 19. Yakni cobaan-cobaan besar yang kau lihat dengan matamu sendiri, tanda-tanda dan mujizat-mujizat, tangan yang kuat dan lengan yang teracung, yang dipakai Tuhan Allahmu untuk membawa engkau keluar. Demikianlah juga akan dilakukan Tuhan Allahmu terhadap segala bangsa yang engkau takuti. Ya saudara, firman Tuhan ini berkata, ingat perbuatan-perbuatan baik yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Ingat dengan rinci saudara. Pada saat engkau ingat kebaikan-kebaikan Tuhan saudara, maka mulai timbul pengharapan. Pengharapan ada di ujung jalan saudara. Sepertinya engkau merasa tidak ada jalan. Tetapi pada saat engkau melihat, mengingat apa yang Tuhan pernah buat dalam hidupmu, maka akan timbul pengharapan saudara. Masalah atau tantangan jangan dijiwai saudara, karena masalah atau tantangan selalu beriringan dalam kehidupan kita ya saudara. Kadang saudara, kita kadang lebih senang sih ya menjiwai masalah daripada kesetiaan Tuhan. Apa maksudnya menjiwai masalah saudara? Saudara pikir terus masalahnya, saudara pikir.
tapi tidak ada jalan keluar, saudara. Karena apa? Karena saudara tidak melibatkan Tuhan untuk menyelesaikan. Tetapi ketika engkau mengingat kesetiaan Tuhan, di masa lalu engkau sudah ditolong Tuhan, saudara, pasti di masa yang sekarang dan akan datang, Tuhan akan menolong engkau. Kalau dulu Tuhan lakukan menolong engkau, sekarang pun Tuhan akan menolong engkau, ya saudara. Lalu saudara, saya percaya bahwa hari-hari ini Tuhan sedang mengasihi dan terus mengasihi dan terus mengasihi kita semua, saudara. Nah, lalu langkah yang ketiga apa, saudara? Dalam menghadapi ketakutan, saudara. Yang ketiga, bangun dirimu dalam firman, saudara. Kalau yang masuk firman Tuhan, keluarnya iman, saudara. Ya, saudara. Kalau saudara memperkatakan firman Tuhan, Allahku akan mencukupi segala kebutuhanku, yang keluar adalah iman. Ya, saya percaya. Meskipun di alam nyata saudara nggak lihat, wah hari ini habis beras, nggak ada apa-apa. Tetapi saudara, saya mempunyai kesaksian bahwa betapa ajaibnya Tuhan. Pada saat 20 tahun yang lalu, saudara, ketika saya masih kuliah, papa saya baru meninggal, saudara. Kami menghadapi yang namanya meja kosong, saudara. Nggak punya apa-apa. Bahkan mau makan pun hari itu adalah beras terakhir, saudara. Tetapi mama saya tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang berharap kepadanya, saudara. Mama saya cuma bilang, udah kamu pergi berangkat kuliah. Saya percaya Tuhan pasti akan buka jalan. Betul, saudara. Waktu itu saya mengajar, ya saudara. Tapi belum waktunya untuk gajian, saudara. Tetapi Tuhan melakukan perkara yang luar biasa, saudara. Waktu itu belum gajian, dan waktu itu waktunya adalah bulan Februari, saudara. Nah, Tuhan melakukan perkara yang ajaib. Saya belum waktunya gajian, sudah dikasih gaji, saudara. Nah, itulah pertolongan Tuhan, saudara. Pada saat engkau menghadapi masalah, tetapi engkau memperkatakan firman Tuhan, maka yang keluar adalah iman dan juga mujizat terjadi dalam kehidupanmu, saudara. Tapi kalau yang masuk dalam hidupmu adalah berita dunia, saudara. Wah, di tempat ini udah kena COVID, di sana ada COVID, di sini ada COVID. Apa yang engkau rasakan? Takut, saudara. Pada saat berita-berita dunia itu masuk terlebih dahulu ke dalam kehidupanmu, engkau akan merasa takut, saudara. Iman mau bekerja, dasarnya firman, saudara. Oleh sebab itu, pada saat engkau menghadapi ketakutan, engkau harus kaya akan firman Tuhan. Kita buka dalam Ibrani 13 ayat 5b, saudara. Ibrani 13 ayat 5. Ibrani 13 ayat 5 begini bunyi firman Tuhan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ya saudara, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dan satu ayat lagi, saudara, sebagai ayat penutup, yaitu Matius 28 ayat 20. Matius 28 ayat 20. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Oleh sebab itu, saudara, 3 hal yang saudara harus lakukan dalam menghadapi ketakutan. Yang pertama adalah hati-hati dengan apa yang keluar dari mulut saudara. Yang kedua, ingat apa yang Tuhan pernah buat dalam hidupmu. Ingat kesetiaan Tuhan. Dan yang terakhir adalah bangun dirimu dalam firman. Ya saudara, biarlah Matius 28 ayat 20b menjadi kekuatan bagi kita semua, bahwa firman Tuhan berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saya mau berdoa untuk saudara pagi hari ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang pagi hari ini menyaksikan Tuhan live streaming. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Apa yang menjadi ketakutan mereka Tuhan, apa yang menjadi pergumulan mereka, biarlah Tuhan mereka mau menaruh harapan mereka mau mengandalkan Tuhan. Dan biarlah Tuhan hari-hari ini jemaat-Mu semuanya Tuhan melekat kepada Tuhan. Kami menyerahkan jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu dalam nama Yesus. Amin.